Xiao Yan berkumpul di pasang surut. Mata, hidung, mulut dan hati secara bertahap terintegrasi ke dalam lingkungan sekitarnya, mengamati tubuh. Setelah api psikis ditaklukkan, semua luka Xiao Yan telah diperbaiki. Xiao Yan dengan hati-hati melihat tubuh itu untuk waktu yang lama, merasakan perasaan yang tajam, vitalitas yang kuat, dan sepenuhnya berada di puncaknya. Itu melahap, kobaran psikis. Sudah waktunya. Saat hati bergerak, Xiao Yan mengarahkan api psikis untuk bergerak perlahan ke dantian. Tinggal di dantian. Api abu-abu itu murni dan bersinar seperti sinar cahaya giok. Diam-diam, tanpa menyadari bahaya yang datang. Di dalam dantian, dunia independen, buram dan kosong. Xiao Yan mendesak api langit biru tua untuk mendekati kobaran api spiritual. Secara perlahan, seolah-olah batu giok ingin dekat dengan batu giok. Itu wajar, tanpa sedikit pun kecemasan dan kecemasan. Api abu-abu masih sepi dan suasananya damai. Di hadapan api langit peringkat ke-16, Xiao Yan tidak berani mengambil sedikit pun perawatan. Kekuatan jiwa yang kuat itu seperti bulan air, mendesak semangat juang untuk menyatu ke sungai, mengalir ke dantian, dan terus-menerus menyuntikkan api langit biru tua. Api langit biru tua bergelantungan dengan ambisi, seperti kabut yang naik. Biru tua menjadi semakin terang, dan nyala api bergoyang seolah-olah tidak ada waktu bagi Zamrud untuk bergetar, memunculkan lampu hijau. Energi yang kuat berfluktuasi di dantian. Tampaknya terasa sedikit tidak nyaman. Api abu-abu dari kobaran api psikis berangsur-angsur berkembang, beriak seperti riak, dan asap berkabut mengisolasi semangat juang dari jarak dekat. Itu benar-benar layak berada di peringkat ke-16, dan memiliki rasa bela diri yang kuat. Xiao Yan menghela nafas sebentar, mempertahankan injeksi api langit biru tua yang menyebalkan, tanpa terburu-buru, sampai perpaduan api langit biru tua menjadi hijau murni. Api seperti teratai bersinar dengan kilau samar, berkabut. Api langit cian gelap telah mencapai puncaknya saat ini. Tapi Xiao Yan masih tidak bertindak enteng. Semangatnya yang lembut, seperti angin musim semi yang hangat, menyapu kobaran api psikis, dan mencoba lagi dan lagi. Lembut dan tidak jahat, seolah membelai dengan lembut. Untuk membuat Sikik dan Huo merasa sangat nyaman, merasa semuanya normal, dan tidak ada bahaya. Api abu-abu secara bertahap berhenti lagi. Pada saat api psikis mengendur, mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan, dan kata, menelan, dimuntahkan. Api langit biru tua tiba-tiba menjadi ganas, dan segera membungkus kobaran api psikis. Api di dantian berdenyut, kabut abu-abu terus berkumpul. Api abu-abu terasa berbahaya. Suhu lemah tiba-tiba menjadi sangat panas. Dan bahkan jika diselimuti oleh api langit biru tua, gelombang panas masih menyebar, membakar dantian seperti kapal uap di atas api rata-rata. Api langit melonjak, dikelilingi oleh api abu-abu. Xiao Yan memeluk hati, dipandu oleh kekuatan jiwa. Semangat sangat terkonsentrasi. Api langit biru tua seperti matahari biru tua yang menyala, terus-menerus menelan api abu-abu. Langit terbakar, nyala api melonjak, dan suara jangkrik dibuat di antara satu sama lain, mengubah yang tak terlihat menjadi nyata, seperti substansi. Energi kekerasan tampaknya membakar 9 langit, mengubah Xiao Yan menjadi abu. Alis Xiao Yan membeku, dan kulit seluruh tubuh bersinar dengan kemerahan yang mengerikan, seolah pendarahan akan menetes, dan pori-pori tubuh terus menyemburkan udara panas keluar. Udara panas bercampur dengan kabut api tanah di luar, yang sangat kaya sehingga tidak bisa dipadamkan. Seluruh ruangan batu diselimuti seperti jurang yang dalam. Kabut masih membawa panas yang menggelinding, membakar seluruh ruangan batu biru, membakar tubuh dan pikiran Xiao Yan. Organ dalam, bibir pecah-pecah, mata hancur, banyak air yang hilang di dalam tubuh. Dan nyala api dari nyala api itu seperti tindikan menyakitkan dari 36.000 jarum perak yang menusuk setiap sel di tubuh. Mau gila. Kulit jadi gelap hanya dalam beberapa detik. Dan lipatannya seperti pohon mati. Kehilangan kilau dan kekenyalan aslinya.
Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa akan sangat sulit menelan api langit. Api abu-abu melesat ke kanan dan kiri di dantian, dan menembus api langit biru tua dari waktu ke waktu. Panas yang disusupi melekat erat pada membran bagian dalam dantian, seperti terbakar besi solder merah membakar bekas yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dan bau hangusnya busuk. Xiaoyan mengatupkan giginya, dan lautan api biru tua menggulung gelombang tak terbatas, menghalangi api abu-abu dan menyembunyikannya di dalam. Energi api tanah yang sangat besar, setelah ditempa oleh api langit, terus berkumpul di dantian, menekan api abu-abu dan tidak membiarkannya bocor. Setelah beberapa perjuangan, dengan bantuan kekuatan jiwa, balas dendam, dan api tanah Xiaoyan yang kuat, api abu-abu itu benar-benar terbungkus dalam api cian gelap, membakar, mempersempit jangkauan konfrontasi. Xiaoyan memobilisasi semangat juang dari seluruh tubuh dan bergabung ke dalam api langit cian gelap, terus-menerus menelan energi api abu-abu, dan perlawanan energi abu-abu dari waktu ke waktu mengaduk api langit, membakar Xiaoyan ke tanah, terbakar sampai mati. Waktu berlalu dengan cepat dalam siksaan yang menyakitkan. Jika aliran air di jari sulit untuk menilai waktu matahari dan bulan, kemampuan pemulihan vitalitas yang kuat dari api psikis akan memperpanjang pertempuran api langit tanpa batas. Saya tidak tahu berapa banyak energi api yang telah diserap. Energi api abu-abu diubah menjadi energinya sendiri dan kemudian menekan balik api psikis. Hari Xiaoyan adalah siksaan menyerap mengubah kontra tekanan menelan. Setelah beberapa saat, suatu hari, kabut abu-abu menjadi tipis. Xiaoyan menghela nafas panjang, dan rasa terbakar yang berkepanjangan membuat tenggorokannya kering dan sakit, dan bahkan tenggorokannya terasa sangat sulit. Dia menjilat bibirnya yang pecah-pecah, mengusap kelopak matanya yang kering, dan merobek air matanya. Dengan darah di tubuhnya, Xiaoyan menghela nafas dan terpaksa terus melahapnya. Setelah sekejap waktu, 1 bulan lagi berlalu, dan api abu-abu akhirnya meredup, tergantung di sana dengan tenang. Seperti sepotong batu giok abu-abu, memancarkan energi panas. Sikik dan Huo akhirnya benar-benar ditelan. Sebelum Xiaoyan sempat bersukaria, dia langsung merasakan perubahannya sendiri. Inti dari sublimasi roh. Semangat yang melonjak. Energi abu-abu melonjak keluar dari pusat nyala api, menyebar ke seluruh tubuh di sepanjang meridian. Kemanapun ia pergi, meridian dengan cepat diperbaiki. Tulang-tulang terhubung, kulit seperti kehidupan baru, diremajakan vitalitas. Runtuh matanya pecah seperti pedang tajam, dan dia menembakkan cahaya yang hampir substantif. Seolah-olah jarum perak menembus balon. Dan ketika batu itu memecahkan permukaan es, Xiaoyan hanya merasa bahwa semangat juang di tubuhnya seperti menemukan terobosan. Ini adalah tahap pertama Samsung yang mendekati kemacetan setelah menyerap api ledakan bumi. Mudah ditembus. Energi dunia tanpa akhir melewati pintu masuk ruang batu, menggerakkan kekuatan api tanah di kolam batu. Dengan panik mengalir ke tubuh Xiaoyan, membasuh semua urat dan urat di tubuh Xiaoyan, memperkuat semua otot, dan permukaan kulit ternyata di bawah sinar api ada kilau batu giok, dan semangat juang di dalam dantian melonjak dan kuat. Di sekelilingnya, kabut kacau tetap ada, misterius dan kabur. Kuat dan kuat. Xiaoyan benar-benar merasakannya. Akhirnya, di tengah Samsung Fighting Emperor, mata Xiaoyan sepanas matahari. Dan dia merasakan semangat juang yang mengerikan di tubuhnya seperti sungai yang mengalir. Mengangkat tangan dan kakinya. Fluktuasi semangat juang yang kuat bisa menembus langit, menenggelamkan bumi, dan mengeringkan sungai. Xiaoyan merasa sangat nyaman di seluruh langit. Tetapi kejutan Xiaoyan adalah bahwa api psikis membantunya menembus ambang tahap awal Samsung dan tidak berhenti setelah mencapai jangka menengah Samsung. Masih memancar dari dantian. Sepertinya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Energi keluar dari dantian, mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke dantian. Siklusnya tidak ada habisnya. Dengan setiap siklus, semangat juang Xiaoyan semakin kokoh. Meridian di seluruh tubuh diperluas 1 titik. Dan setiap sel dari setiap inci kulit menyerap energi yang kuat ini dengan gila-gilaan.
Api spiritual terus berputar, dan energi abu-abu yang tak berujung berlapis satu sama lain seperti tsunami. Segera mengisi tubuh Xiaoyan dengan semua meridian dan semua ruang tubuh. Energi sepertinya tidak terpuaskan dengan sempitnya pelabuhan tubuh. Hancurkan semua belenggu dan singkirkan. Kemarahan energi seperti kuda liar yang berlari kencang. Berlari kencang. Mengaum dan mengaum. Bersamaan dengan pertempuran untuk merobek kemacetan abu-abu. Momentum Xiaoyan mulai tenggelam dan memadat. Dan terus meningkat. Semangat juang tubuhnya bergejolak dan menyatu dengan energi yang sangat besar. Seperti Merkuri. Itu meluncurkan dampak ke tahap Samsung selanjutnya. Mengguncang gelombang fluktuasi seperti lautan. Sepertinya memakai tulang. Pedang akan menembus langit. Gelombang demi gelombang. Ekspresi Xiaoyan serius. Dan semangat juangnya muncul tanpa henti. Seperti ribuan bilah salju beterbangan. Mencoba menghancurkan semua rintangan. Energi yang kuat terjalin menjadi satu bagian. Itu mempekerjakan dan bergerak maju. Seperti kilat yang menyilaukan. Pemblokiran terlambat Samsung tidak dapat lagi dipertahankan. Dan celah seperti ular perak terbelah. Energi yang terakumulasi dalam tubuh akhirnya menemukan ventilasi. Seketika menerobos tanggul. Seperti tanggul banjir sungai yang deras. Terobosan Xiaoyan menyebabkan dunia berubah. Energi mengerikan membengkak. Terjalin satu sama lain di atas langit. Mengaduk ribuan gelombang. Dan menyerbu ke kamar batu. Pintu masuk bilik batu itu sempit, dan sejumlah besar energi di langit dan bumi membentuk pusaran, yang memenuhi bilik batu dalam sekejap. Pusaran membawa ledakan tak berujung, menyapu magma di api tanah. Energi putih kental bercampur dengan bintang pengapian, di ruang batu. Itu terlihat seperti pantulan mengkilap pada sisik naga putih. Energinya sangat kuat, mendesing ke arah Xiaoyan yang duduk di tengah ruangan batu dengan mata terbuka. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya seperti pedang tajam. Hatinya seperti batu. Dan dia menerima semua hadiah dari langit dan bumi. Energi menyelimuti Xiaoyan. Seperti yang Chun Baixue. Yang cocok dengan tubuh Xiaoyan. Energi putih tak berujung memasuki tubuh Xiaoyan. Seperti tsunami. Itu berdampak pada setiap meridian Xiaoyan. Tulang meridian seluruh tubuh bergetar. Semua selaput luar yang menghalangi perluasan meridian dengan cepat dihancurkan. Lalu dihancurkan. Aliran udara yang kuat dari langit dan bumi. Hancurkan semua penghalang. Tidak ada yang bisa dicegat. Meridian tumbuh dengan cepat. Lalu stabil. Dan balas dendam seperti aliran menjadi seluas aliran. Setiap tulang sedang ditempa. Semakin jernih seperti batu giok. Semakin keras seperti besi berdarah. Dan udara mengalir melalui langit. Bahkan vibrato logam dipancarkan. Setiap otot gemetar dengan lembut. Dan penguatan ketangguhan membuat otot meregang dan merasakan keagungan kekuatan. Setiap sel bersorak. Dan dengan putus asa menarik energi dari karunia langit dan bumi. Merasakan setiap perubahan halus pada tubuh. Seolah mengangkat tangan. Angin dan guntur dapat menyebar ke langit. Dan awan pecah. Membuat bumi bergetar. Kekuatan ini membuat Xiaoyan mabuk. Bab 69. Tanah yang tidak diketahui bergetar sedikit. Darah di tubuh Xiaoyan berserakan dengan angin. Dan tubuh kering itu dihidupkan kembali. Dalam baptisan energi langit dan bumi. Tubuh Xiaoyan sebening kristal. Rambut hitamnya menari. Ringan dan anggun. Akhirnya terlambat Samsung. Xiaoyan mengayunkan tinjunya. Hatinya dipenuhi dengan emosi tak terbatas yang datang sepanjang jalan ini. Meskipun kecepatan promosi Xiaoyan telah dianggap melawan langit, bakat dan petualangannya telah memungkinkannya untuk mencapai kekuatan tahap akhir dari Raja Kaisar Samsung yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dicapai oleh orang biasa. Tetapi semua orang yang sekarang dia hubungi adalah berkelahi. Kaisar Daratan adalah yang terbaik. Tetapi juga memikul tugas penting untuk merevitalisasi orang-orang Xiao. Tekanan tak terlihat ini mengingatkan Xiaoyan setiap saat bahwa kekuatan ini masih jauh dari cukup. Namun, bagaimanapun juga, promosi ke tahap akhir pertempuran Samsung dengan Kaisar Xiaoyan membuat langkah kaki Xiaoyan dan semua orang semakin dekat. Xiaoyan, bersemangat, menatap energi dunia yang memudar dan perlahan kembali ke kenyataan. Ditangguhkan di ruang batu.
Xiao Yan memandangi magma yang menggelinding di bawah kakinya. Karena kekuatan api tanah diserap, warnanya menjadi sangat redup. Merasakan elemen api yang kaya dan sisa energi langit dan bumi yang belum terserap di ruang batu. Sidik jarinya berubah. 3 jenis api langit di tubuh berputar dengan cepat, menarik jiwa dan dilengkapi dengan semangat juang. 3 jenis Skyfire menembus satu sama lain dan bergabung satu sama lain. Mengandalkan energi langit dan bumi dan kekuatan api tanah yang sisi belum sepenuhnya hilang, Xiao Yan tidak melewatkan kesempatan. Perpaduan dari 3 jenis api langit itu rumit, seperti awan yang berjatuhan. Tetapi warnanya ditampilkan dengan jelas dan perlahan, saling membenamkan dalam warnanya sendiri. Baru saja dipromosikan ke Samsung. Semangat juang di akhir zaman melonjak dan tiada henti. Bahkan rasa kekuatan jiwa tampaknya menjadi lebih akut. Dengan pengalaman terbakar dan menyatu dengan api langit, serta menggunakan energi di ruang batu, integrasi ini tidak mudah. Lebih sedikit, dengan berlalunya waktu, warna dari 3 jenis api langit berangsur-angsur berubah dari persimpangan terang dan gelap awan menjadi laut dan langit seperti air. Dan mereka secara bertahap bergabung satu sama lain, secara bertahap dan harmonis. Ketika energi di dekatnya berangsur-angsur menghilang, sumber api tanah benar-benar kehilangan amarahnya, berubah menjadi genangan padatan merah tua, dan titik nyala di udara menghilang. Ruangan batu itu redup seperti desahan langit. Fusion telah menghabiskan jejak esensi terakhir di ruang batu. Pada saat ini, mata Xiao Yan seterang bintang, dan dia melihat ke dalam pada sekelompok api. Perpaduan api langit biru tua dan abu-abu akhirnya memudar warna api yang membakar dengan tenang. Mengubahnya menjadi biru. Naik. Seperti benang transparan misterius. Seolah ditenun dari ribuan kabel perak abu-abu. Seindah mimpi. Xiao Yan mengulurkan jari-jari tangannya. Api langit fusi biru abu-abu mengikuti hatinya. Dan cahaya nyala api meluap ke seluruh ruangan batu. Seperti kabut biru abu-abu. Begitu dalam. Begitu tebal, seperti bubur yang mengalir. Secara bertahap menebal, menutupi Xiao Yan. Tertutup pintu masuk ruangan di kejauhan. Dan mengubah seluruh ruangan batu menjadi mimpi berkabut. Cantik-cantik, bahkan Xiao Yan harus kagum bahwa nada biru abu-abu bisa begitu indah sehingga tampak tak terkalahkan seperti dunia. Tapi Xiao Yan juga harus mengakui bahwa api biru kehijauan ini begitu kuat hingga terasa dingin. Di mana api lewat, tanah batu biru yang pernah berisi kobaran api psikis, selama bertahun-tahun dan tidak rusak, tetapi sekarang menjadi asap biru yang menghanguskan, menyebarkan banyak retakan, bahkan magma yang berdiri hampir kering. Asap panas yang menyesakkan naik dari suhu yang terik, terlepas dari kekuatan besar api langit biru kehijauan. Saat ini, dengan sedikit keterikatan dan ketekunan, seperti kerudung yang menutupi Xiao Yan, membuat Xiao Yan terlihat kosong dan anggun. Kekosongan di sekelilingnya sedikit bergetar di bawah nyala api yang melompat, dan itu pecah dari waktu ke waktu. Sedikit celah muncul, dan sepertinya tidak tahan dengan kedahsyatan api langit dan mengeluarkan ketakutan naluriah. Merasakan kehendak bebas Tianhuo di bawah pikirannya, senyum Xiao Yan mekar seperti bunga. Dia perlahan mengambil kembali Tianhuo, menarik napas dalam-dalam, dan hatinya bergerak. Penguasa kuno Tianhuo muncul di tangannya. Api virus keluar dengan jarinya dan jatuh ke penggaris besar. Awalnya seperti tetesan, lalu seperti sungai. Segera menyebar seluruh penguasa. Api biru abu-abu berangsur-angsur terbakar dan menjadi lebih tebal, menutupi api kuno penguasa kuno. Dan api biru abu-abu yang menyala perlahan terangkat, terus mengalir di badan penggaris lebar. Seperti danau kecil yang secara bertahap mencapai kedalaman yang dalam. Seperti lembah yang dalam, suhu di ruang batu juga meningkat tajam, dan retakan di dinding semakin dalam. Penguasa kuno Tianhuo adalah bilah senjata yang luar biasa, yang tampaknya bersifat spiritual. Tubuh penguasa yang berwarna-warni secara bertahap menyala. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan meluap, seolah-olah untuk menahan invasi api biru abu-abu. Tetapi perlahan-lahan menjadi tenang di bawah kenyamanan jiwa Xiao Yan. Enron menerima baptisan api. Waktu mengalir sedikit demi sedikit, seperti pasir halus yang lepas dari jemari, sunyi dan tak berbekas.
Orang-orang Zeni di atas ruangan batu, baik berdiri atau berbaring, atau berlatih atau waspada. Xiao Yan di ruang batu berkonsentrasi pada nyala api dengan semangat konsentrasi tinggi. Api langit berwarna-warni asli dan penguasa kuno sekarang ditutupi dengan kabut biru abu-abu, seolah-olah memakai lapisan baju besi emas abu-abu cerah dan misterius. Di bawah peleburan api biru abu-abu, kemegahan kaki kuno Tianhuo perlahan memudar. Tetapi nafasnya lebih kuat, menunjukkan nada biru abu-abu yang tembus cahaya. Seperti kedatangan istana Guanghan, ditutupi oleh sinar bulan, kabur, berkabut. Api virus terlihat seperti air dan sinar bulan, menembus ke seluruh tubuh penggaris. Dan seperti merkuri yang tumpah dari tanah, menembus semua bentuk, menempa setiap inci tubuh penggaris. Kecerahan tubuh hijau penggaris perlahan melebur, dan perlahan berubah menjadi warna abu-abu hijau tembus cahaya. Itu hangat dan kristal seperti batu giok yang hangat. Itu sama menyentuhnya seperti mutiara. Ia memiliki keindahan yang tak tertandingi, dan juga memiliki perasaan yang dalam. Seolah-olah benar-benar ada kekacauan yang menutupi penguasa yang luas. Di bawah tekanan Xiao Yan, penguasa kuno Tianhuo mencapai kemakmuran penuh. Hanya cahaya abu-abu dan abu-abu yang mengalir di tubuh penggaris, memancarkan kilau kabur. Xiao Yan menggesek dengan lembut dengan penggaris yang berat, menggambar lintasan yang indah, dan memotong ke dinding samping. Tidak ada ujung yang tajam, tetapi memiliki cahaya yang kuat. Itu dengan mudah menghancurkan batu biru yang keras, memecahkan lubang besar di dinding, dan tubuh penguasa memancarkan api biru keabu-abuan, yang langsung membakar batu biru di dalam lubang terbakar menjadi hitam. Dinding batu biru hanya terbakar di bawah 3 jenis api fusi langit Xiao Yan. Sekarang dengan api langit dan penguasa kuno, kekuatannya sangat kuat. Xiao Yan sangat puas, dan pipinya yang tampan penuh dengan senyuman. Semua orang telah menunggu lama. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan saat ini. Di kaki Xiao Yan, listrik perak muncul. Sayap tulangnya belum dibuka, dan sosok itu menghilang ke dalam ruang batu. Di luar pintu masuk ke gua ruang batu, pakaian Zenni berkibar tertiup angin. Melihat bintang-bintang berubah, waktu berlalu. Tidak bisa tidak khawatir tentang Xiao Yan. Bagian lengan batu giok yang terbuka di luar lengan baju seperti akar teratai keluar dari air. Seperti giok putih, hangat, dengan kilau batu akik. Sambil menghela nafas, Zenni sedikit tersesat, dan mengalihkan pandangannya ke langit yang jauh, melihat situasi Xiao Yan. Begitu dia berbalik, sebuah bayangan berangsur-angsur mengeras dan berdiri di depan Zenni, dan wajah King Xiu hampir menempel pada kecantikan bunga Zenni. Apa yang kamu pikirkan? Kalau begitu, mendengar suara yang begitu akrab hampir berdering pelan di telinganya. Hati Zenni tiba-tiba berdebar, dan melompat. Kamu akhirnya keluar, mencium aroma tubuh Xiao Yan, menatap kekasih yang peduli siang dan malam. Wajah Zenni diwarnai dengan cahaya merah. Menunggu kata-kata Xiao Yan berubah menjadi hanya satu kalimat saat ini. Titik.